Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan setiap tanah hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat daripada Tuhan. Di pagi hari ini kita percaya hati Tuhan senantiasa ada bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh, oh, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kami percaya rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk menyambut kebenaran-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom dan saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh kita semua dan senang sekali apabila pada pagi hari ini kita dapat kembali lagi dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Tentu kita semua percaya dan yakin apabila apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dan juga apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan menjadi tantangan kita di hari-hari ini, kita percaya apabila kasih, cinta, dan juga penyertaan Tuhan selalu ada dan juga selalu limpah dalam setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pada bulan ini atau pada bulan terakhir di tahun 2025 ini, gereja kita memiliki sebuah tema, yaitu jangan pernah menyerah. Untuk itu pada pagi hari ini saya memberikan judul untuk sharing firman saya adalah berani berubah. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, jadi doa saya apabila Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian mengalami suatu perubahan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya sebuah perubahan yang terus-menerus menjadi seperti Kristus dalam hidup kita. Dan juga doa saya dan juga besar harapan saya apabila tidak perlu menunggu di tahun yang baru ataupun menunggu tahun depan untuk kita boleh mengalami setiap perubahan-perubahan terbaik bersama dengan Tuhan. Tetapi biarlah di bulan Desember ini ataupun juga terjadi di hari ini, karena kita percaya apabila bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pertolongan Tuhan, dan juga bahkan penuh dengan mukjizat-mukjizat Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pun begitu di bulan Desember ini kita juga akan merayakan hari Natal, yaitu di mana kita akan memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat ataupun Mesias dalam hidup kita. Untuk itu mari kita mau belajar dan juga mempersiapkan, dan bahkan kita juga mau membawa hidup kita untuk kita boleh terlibat, untuk kita boleh merayakan Natal di tahun ini. Bukan Natal yang biasa-biasa saja, tetapi kita bisa menjadi versi terbaik dalam hidup kita.
Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab, seorang tokoh perempuan yang mana dia dikatakan memiliki hati dan juga memiliki iman yang juga begitu besar, dan juga hidupnya tidak pernah menyerah, hidupnya juga tidak pernah untuk dia mengecewakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Rahab. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, bacaan pada firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari kitab Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 24, di mana nanti kita bisa sama-sama membaca dan juga kita sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Yosua pasal pertama kita tahu apabila pada saat itu Yosua mengirimkan pengintai untuk mereka boleh masuk dan juga mereka boleh melihat ataupun menengok keadaan yang ada di kota Yeriko. Nah, di pasal-pasal yang berikutnya kita tahu ada begitu banyak hal yang dilakukan, ada begitu banyak hal yang dipersiapkan, dan juga ada begitu banyak kejadian demi kejadian yang terjadi sebelum kita tahu Yosua dan juga bangsa Israel pada saat itu berhasil untuk meruntuhkan ataupun menghancurkan tembok Yeriko. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, tetapi di sepanjang perjalanan tersebut kita tahu ada satu fase di mana pada saat Yosua mengirimkan pengintai, ada seorang perempuan yang bernama Rahab yang memiliki sebuah peranan yang cukup penting, dan di mana Yosua dan juga pasukannya berhasil untuk merebut kota Yeriko. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dikatakan apabila di dalam Alkitab Rahab adalah seorang perempuan sundal dan juga dia adalah seorang pendosa. Tetapi ada satu momen dan juga ada satu pelajaran yang begitu penting, yang begitu berharga, yang mana kita bisa dapatkan dari kehidupan seorang Rahab. Rahab kita tahu adalah seorang yang pendosa. Bahkan dia sangat dikucilkan, dia sangat terasing, dan juga dia sangat dibuang oleh komunitas dan juga masyarakat yang ada pada saat itu. Bahkan mereka, Rahab dan juga beserta dengan keluarganya, mereka tidak hidup di dalam kota Yeriko, melainkan mereka hidup ataupun tinggal di dalam tembok Yeriko. Kita tahu dan juga kita bisa membayangkan betapa kerasnya, betapa menyedihkannya kehidupan dari seorang Rahab, di mana dia dan juga keluarganya harus bersama-sama tinggal di dalam sebuah tempat yang begitu kecil, tempat yang begitu sempit yang ada di dalam tembok Yeriko. Nah, cerita berlanjut apabila pada saat para pengintai tadi yang diutus oleh Yosua itu ada di kota Yeriko, maka saat mereka mendatangi kediaman Rahab, Rahab beserta dengan keluarganya menyambut mereka dengan penuh sukacita, di mana tidak ada penolakan, dan juga Rahab bahkan menjadi seorang tuan rumah yang begitu baik terhadap kedua pengintai tadi. Dan kabar baiknya pada pagi hari ini adalah apabila Tuhan bisa mengubah kehidupan seorang Rahab, yang mana tadi dikatakan dia dikucilkan, dia direndahkan, dia juga sebagai pendosa. Maka saat kita dalam hidup kita, saat kita mengalami banyak sekali pergumulan, pengasingan, dan juga bahkan saat hidup kita dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan saat kita mengalami hal tersebut, maka Tuhan juga akan memampukan kita dan juga mengubahkan hidup setiap saudara dan saya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bagaimana kehidupan Rahab diubahkan? Pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pertobatan. Yosua 2 ayat 8 sampai dengan 11 berkata, "Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir.
Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, bahkan di bawah. Amin. Nah, saat Rahab dan juga seisi keluarganya mendengar tentang siapa Tuhan, Allah Israel, tentang betapa besarnya, tentang betapa hebatnya, dan juga tentang betapa dahsyatnya kuasa yang sudah diberikan, bahkan setiap mukjizat demi mukjizat yang sudah dinyatakan oleh bangsa Israel, maka tadi dikatakan apabila Rahab dan juga seisi keluarganya menjadi tawar hati. Dan Rahab yang tadinya seorang pendosa, yang seorang yang tidak diperhitungkan sama sekali dalam kehidupannya, dia mengakui apabila Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan juga juru selamatnya. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, pertobatan seringkali bisa menjadi sebuah langkah awal ataupun step awal dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengalami suatu perubahan. Ketika kita ingin dipakai, ketika kita ingin lebih lagi bermanfaat dalam pekerjaan nama Tuhan, maka step pertama ataupun hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengalami sebuah pertobatan. Dan yakin dan juga percayalah, apabila pertobatan tidak bisa kita melakukan hanya sendiri, tetapi kita perlu sebuah hikmat, kita perlu sebuah rencana, dan bahkan kita perlu sebuah penyertaan dari Tuhan. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari adalah kita mau bertindak dengan benar. Yosua 2 ayat 4 sampai dengan ke-6, tetapi kita akan membaca di ayat yang ke-6 saja. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, di sini ada sebuah tindakan yang mana itu adalah sebuah tindakan yang berani, adalah sebuah tindakan yang sangat tulus yang dilakukan oleh Rahab, di mana saat para pengintai tadi bersembunyi di rumahnya, maka Rahab di situ menyembunyikan para pengintai itu di sotoh rumahnya dan menutupi mereka dengan jerami yang ada di sana, sehingga keberadaan mereka tidak diketahui oleh pasukan dari Raja Yeriko. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, bisa kita bayangkan apabila pada saat itu Rahab menyerahkan kedua pengintai ini kepada Raja Yeriko, tentu cerita akan berbeda. Dan tentu saja kemenangan dari bangsa Israel untuk mereka boleh menghancurkan kota Yeriko juga akan berbeda ceritanya. Untuk itu mari kita mau untuk berbuat dengan benar, kita mau untuk melakukan segala sesuatunya dengan bijak dan benar. Dan poin yang terakhir adalah menjadi pribadi yang konsisten, atau kita belajar tentang konsistensi. Nah, sedikit saya ulang dari cerita ataupun dari kisah seorang Rahab ketika dia memberikan izin kepada dua orang pengintai untuk mereka boleh tinggal di dalam rumahnya ataupun di kediamannya. Lalu pada saat itu Rahab juga mengalami suatu pertobatan di mana dia mengakui dengan imannya, dengan hatinya apabila Tuhan adalah juru selamatnya. Dan juga Rahab melakukan suatu perbuatan yang benar di mata Tuhan, yaitu dia menyembunyikan, bahkan dia menyelamatkan kehidupan dari kedua pengintai tadi, meskipun dia tahu resiko dan juga segala beban yang harus dia tanggung begitu besar. Nah, yang ketiga adalah kita belajar dari Yosua pasal 2 sampai dengan kisah kehancuran dari kota Yeriko, itu ada beberapa pasal yang harus dilewati, yaitu dari pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-6. Tentu dalam sebuah penggambaran di dalam Alkitab itu bukanlah sebuah waktu yang singkat, di mana ada begitu banyak kejadian dan juga ada begitu banyak kisah-kisah lainnya yang terjadi saat itu. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan dan menjadi sebuah ujian iman sesungguhnya untuk Rahab dan juga keluarganya. Sampai dengan pasal yang ke-6 ketika Yosua dan juga bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko,
Maka pada saat itu Yosua memerintahkan kepada kedua pengintainya untuk menepati janjinya, yaitu untuk menjemput Rahab dan juga keluarganya. Dan kita dapati bersama apabila Rahab dan juga keluarganya masih setia untuk tinggal di kediamannya yang lama, dan juga dia tidak menyerah, dia tidak juga kembali ke kehidupannya yang lama, bahkan dia tetap dengan imannya untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, untuk itu kita mau belajar dalam hidup ini, untuk saat kita mengalami suatu perubahan dalam hidup ini, kita mau untuk melakukannya secara konsisten. Nah, kita sudah sampai di penghujung firman, di mana ada dua yang bisa kita petik, ataupun ada dua hadiah yang mana didapatkan oleh Rahab berkat kesetiaannya, berkat imannya, dan juga berkat kehidupannya, yaitu di Ibrani 11 ayat yang ke-31. Di perjanjian baru nama Rahab ditulis sebagai saksi iman. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi adalah di Matius 1 ayat yang ke-5. Ini adalah merupakan sebuah silsilah keluarga, bahkan keturunan dari Tuhan Yesus. Matius 1 ayat ke-5 berbunyi, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, dan Obed memperanakkan Isai. Tentu kita semua familiar dengan nama Isai, di mana Isai adalah merupakan ayah dari Raja Daud yang sangat terkenal dan juga sangat tersohor ceritanya. Tuhan menunjukkan apabila dari seorang Rahab yang tadinya dianggap bukan siapa-siapa, bahkan seorang pendosa, maka Tuhan memberikan sebuah karunia, yaitu lewat rahimnya ataupun lewat kehidupannya, dia dipakai Tuhan untuk memunculkan suatu keturunan demi keturunan demi keturunan, yang mana pada akhirnya keturunan itu berhenti pada suatu titik, yaitu ada seorang juru selamat yang lahir ke dunia ini yang bernama Yesus. Yesus lahir dari garis keturunan seorang Rahab, dari seorang wanita yang awalnya adalah seorang wanita yang tidak dianggap, yang dikenal sebagai pendosa, diasingkan, dikucilkan, bahkan tidak dipandang sama sekali. Tetapi sekali lagi, ketika dia memutuskan untuk bertobat, bertindak, dan juga konsisten dalam hidupnya untuk memperjuangkan segala sesuatunya, maka lewat Rahab Tuhan izinkan garis keturunan itu berhenti di satu pribadi, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Untuk itu Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mari kita mau untuk kita belajar dalam hidup ini, kita mau untuk menjadi perubahan-perubahan yang terbaik dalam hidup kita, boleh terjadi di sepanjang kehidupan kita. Jangan tunggu sampai tahun depan, dan juga jangan tunggu sampai dengan tahun baru, tetapi mulailah dari hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.